Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limatus Sadiah dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 17. Saya mendapatkan tugas dari Ibu Ika Sari Suprapti selaku guru pengampu mapel sejarah minat untuk memaparkan materi bab 8 mengenai akar-akar nasionalisme di Indonesia. Poin pertama adalah lahirnya nasionalisme di Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Secara etimologi, nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Lahirnya nasionalisme di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah yang pertama, penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia akibat penjajah. Yang kedua adalah kejayaan pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, serta kebesaran kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga adalah adanya kaum terpelajar atau golongan intelektual akibat adanya politik etis Van de Venter. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain yang pertama, pada peristiwa Perang Dunia Pertama, menyadarkan para kaum terpelajar mengenai penentuan nasib sendiri. Yang kedua, munculnya dorongan untuk melawan imperialisme Barat yang dilakukan oleh golongan terpelajar. Yang ketiga adalah lahirnya nasionalisme di Asia dan Afrika, memberi inspirasi pada kaum terpelajar. Yang keempat adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904 sampai dengan 1965. Telah menyadarkan bangsa Asia khususnya Indonesia akan kemampuan dan kekuatannya yang dimiliki sebagai bangsa Asia yang telah mampu mengalahkan bangsa Eropa. Poin kedua adalah mengenai tahap perkembangan nasionalisme di Indonesia. Yang pertama adalah nasionalisme Indonesia pada masa penjajahan. Berikut tahapan-tahapan munculnya rasa nasionalisme pada masa penjajahan. Yang pertama adalah periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Organisasi yang muncul seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Indonesia, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Yang kedua adalah periode nasionalisme politik. Pada periode ini, Indonesia telah mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sehingga muncullah organisasi seperti Indonesia Partij dan Gerakan Pemuda. Yang ketiga adalah periode radikal. Pada periode ini, gerakan nasionalisme ditujukan untuk mencapai kemerdekaan baik secara kooperatif maupun non-kooperatif. Organisasi yang bergerak secara non-kooperatif adalah Perhimpunan Indonesia, PKI, dan PNI. Yang keempat adalah periode bertahan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Parindra, GAPI, dan Gerindo. Yang kedua adalah nasionalisme Indonesia pada masa Orde Lama. Orde Lama merupakan masa pemerintahan sesudah proklamasi kemerdekaan hingga lengsernya Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1950 hingga 6 Juli 1959. Bung Karno menginginkan karakteristik politik Indonesia sebagai anti-imperialisme, anti-kolonialisme, sekaligus pro-perdamaian. Tujuannya adalah membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa besar yang dapat menyelesaikan masalah negaranya sendiri. Yang ketiga adalah nasionalisme Indonesia pada masa Orde Baru. Orde Baru merupakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia pada tahun 1966 hingga tahun 1998.
Pada masa ini, pemerintah telah berusaha untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada siswa dengan memasukkan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBB ke dalam kurikulum sekolah. Tujuannya adalah agar pelajaran sejarah tidak sekedar mengajarkan pengetahuan sejarah belaka, tetapi juga dapat menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa dalam hati siswa. Yang terakhir, yang keempat, yaitu nasionalisme Indonesia pada masa reformasi. Masa reformasi berlangsung pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi seperti sekarang, masyarakat Indonesia memiliki tugas untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga status dan identitas nasional. Pada masa era reformasi seperti sekarang ini, bangsa kita, bangsa Indonesia, tentunya sudah dihadapkan pada banyak tantangan yang datang dari dalam maupun luar, yang dapat mempengaruhi lemahnya nasionalisme di Indonesia. Berikut faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi lemahnya nasionalisme. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh besar dalam perkembangan nasionalisme pada masa kini adalah globalisasi. Seperti yang kita ketahui, globalisasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif. Dampak negatif globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal yang berpengaruh dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia, salah satunya adalah rasa kedaerahan dan primordialisme. Sifat kedaerahan dan primordialisme yang berlebihan atau fanatik dapat memecah persatuan bangsa. Selain itu, kondisi ini diperburuk dengan adanya separatisme. Gerakan separatisme menyebabkan nasionalisme kita menjadi rusak, karena gerakan tersebut mencoba untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga dan menanamkan sikap nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia dengan cara membeli produk dalam negeri, mengikuti upacara bendera, serta mengamalkan nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.